Hey, aku lagi Mas Story Gamer. Aku malah baru tahu kalau ternyata banyak dari teman-teman itu yang baru mulai main atau baru belajar main itu dari ngelihat videoku. Karena tadinya aku pikir semua penontonku itu veteran dalam Yu-Gi-Oh gitu. Ya kan? Jadi ketika aku streaming Master Duel, biasanya aku cerita tentang hal-hal yang lebih spesifik atau hal-hal yang lebih tingkatannya lebih lanjut gitu. Jadi jarang aku ngebahas tentang guide-guide yang khusus bagi beginner atau pemula baru gitu. Tapi enggak, ternyata banyak. Kalau begitu, video yang kali ini pun juga terutama untuk teman-teman yang baru beginner. Walaupun mungkin bagi teman-teman yang udah veteran pun masih bisa belajar 1-2 hal dari video yang ini. Sebetulnya aku agak kesel ketika aku ngeliat footageku kemarin di Duelist Cup itu, karena aku kan bukan peserta, jadi aku nggak boleh ikut masuk ke ruangannya. Kemudian di bawah tuh cuma meja satu tempat registrasi, kemudian ada vendor satu, banner-banner beberapa. Aku cuma di situ paling sekitar 5 menit, 10 menit syuting video dengan layar vertikal. Aduh, hasilnya kurang bagus sama sekali. Jadi jelek ya udah nggak apa-apa. Dan daripada dibuang, aku tunjukin aja apa yang aku dapatkan dari situ. Shout out untuk satu masnya yang kemarin itu nyapa aku dan ngobrol sebentar sama aku. Sayangnya dia juga akhirnya nggak jadi ikut turnamen karena dia belum punya deck OCG. Dia masih baru punyanya deck TCG. Aku juga belum punya deck sama sekali, jadi aku kemarin nggak bisa ikut main. Mungkin berikutnya kali. Semoga berikutnya aku sama masnya juga bisa main. Tapi topik hari ini bukan tentang kami. Topik hari ini itu adalah tentang teman-teman. Inilah 7 tips yang akan berguna bagi teman-teman beginner dan mungkin akan berguna bagi teman-teman veteran. Tips yang pertama ini untuk teman-teman yang kenal Yu-Gi-Oh dari animenya, atau dari manganya, atau dari video gamenya Forbidden Memories. Lupakan semua yang terjadi di sana, karena game yang kita mainin ini, entah Paper, entah Master Duel itu, berbeda total dengan apa yang mereka mainin di sana. Aku masih ingat dulu waktu SD ke tempat temanku, dia punya PS, dia nunjukin aku Forbidden Memories. Di situ aku inget jelas, Normal Summon Blue Eyes Ultimate, Normal Summon Meteor Black Dragon. Iya, di game aslinya nggak bisa kartu itu kamu normal summon gitu aja. Jadi kalau teman-teman memang niat main OCG atau Master Duel atau TCG entah kenapa, saranku satu aja, mereka itu dilupakan karena mereka tuh barang yang berbeda. Anime Yu-Gi-Oh dan manganya terutama yang awal-awal dengan Yu-Gi-Oh Forbidden Memories itu dibuat di zaman sebelum Yu-Gi-Oh dibuat game aslinya. Itu datangnya belakangan. Jadi pada saat itu Kazuki Takahashi belum membuat aturan gamenya itu yang konkretnya seperti apa. Game Yu-Gi-Oh di dua medium itu ya cuma game-gamean aja. Jadi kalau kamu berusaha mereka ulang apa yang terjadi di sana, di dalam Master Duel, kamu akan kecewa. Masih terkait poin pertama, tapi agak sedikit terpisah, efek kartu itu terjadi sama persis dengan apa yang kartunya bilang. Di stream minggu lalu ada yang nanya, kenapa kok Maxi di Diddy Crow efeknya tetap tembus? Mungkin dia bingung kali karena Cold Buy itu nge-banish dan menegate efeknya, sementara Diddy Crow nggak bilang efeknya di-negate. Jadi ya efeknya tetap tembus. Jadi kalau kamu bertanya-tanya kartu ini target nggak, kartu itu target nggak, cek di kartunya, ada nggak tulisannya mentarget? Kalau dia bilang negate kemudian banish, ya negate kemudian banish. Tapi kalau dia cuma bilang banish ya nggak di-negate berarti. Dari sini kan meme-nya MST negate muncul. Tapi ada beberapa kartu yang efeknya seolah-olah ke negate kalau ada MST, tanda kutip ke negate. Karena sebetulnya kartu-kartu ini yaitu sekelompok kartu yang harus ada di field untuk mengaktifkan dan meresolve efeknya. Kartu-kartu ini misalnya Equip Spell, Field Spell, Continuous Spell Trap, mereka harus ada di field. Jadi ketika MST hancurkan, efeknya nge-resolve tanpa efek namanya. Beda bukan ke negate, walaupun kelihatan mirip ke negate. Dengan kata lain, teman-teman harus jeli-jeli aja baca kartu, karena nggak ada efek tersembunyi, semuanya ada di teksnya. Salah satu komen yang sering aku temuin, Mas ya tolong bikinin guide untuk deck ini, bikinin guide untuk deck itu, bikinin Gotti, bikinin Blackwing. Ada alasannya aku nggak buat mereka itu. Yang pertama karena aku nggak punya Das UR, dan aku juga nggak punya gem. Oke, aku punya UR dan punya gem, tapi itu untuk Bestial dulu, dan nanti sisanya dari Bestial itu untuk Kastira. Aku harus ngikutin meta juga sebagai player free to play. Oke, jadi nanti sisanya, kalau ada lebih, baru aku bikinin deck lain yang aku tertarik. Kalau aku keluar dust untuk bikin core UR suatu deck, ya deck itu adalah sesuatu yang aku mau mainin jangka panjang juga. Entah off-stream, entah for fun. Kalau cuma bikin deck khusus untuk memenuhi requestnya teman-teman, nggak cukup UR-ku. Iya kalau decknya akhirnya aku seneng mainin. Kalau decknya akhirnya aku nggak seneng mainin, selera orang kan beda-beda. Deck apa yang teman-teman suka belum tentu aku suka. Deck yang aku suka teman-teman belum tentu suka. Karena pemilihan archetype dan deck building itu kan juga sebagai salah satu sarana ekspresikan diri. Aku akan bikinin guide untuk beberapa deck yang menurutku menarik dan penting untuk dibahas, yang aku juga kebetulan punya. Tapi selain itu, nggak bisa, keterbatasan material. Kalau mau nyari daftar guide untuk deck ini, deck itu yang kira-kira bagus, saranku cek Exordia Duelista. Itu lengkap dia. Pembahasan decknya sangat menyeluruh, dan decknya juga bagus-bagus.
Tips yang kali ini itu lebih ke arah shortcut untuk mempelajari suatu deck sih. Beda-beda archetype tapi banyak kartunya yang fungsinya kurang lebih sama. Entah starternya itu on summon, on normal summon atau special summon, itu kamu nge-search kartu. Entah on summon itu kamu ngedump kartu. Kemudian dari graveyard ada efeknya. Misalnya aku ketemu deck baru tapi aku nggak ngerti cara makainya sama sekali. Aku coba baca field spellnya. Kalau field spellnya itu ketika diaktifin kamu bisa nge-search startermu, maka kamu udah bisa mulai baca mana starter yang paling bagus untuk ditarik. Starter yang bagus itu misalnya yang punya efek untuk nge-search ketika di normal atau di special summon. Alistair the Invoker, Salaman Great Gazelle, Aluber Buber Duber, dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya starternya itu ngedump kartu dari deck ke graveyard, kamu cari yang punya graveyard effect. Entah apakah bisa di special summon dari graveyard, entah apakah yang bisa di banish dari graveyard. Kalau untuk bagian ini memang secara spesifik butuh pengalaman main ya kan. Semakin lama kita main, semakin banyak kita baca kartu, semakin banyak kita bisa membedakan mana starter yang bagus, mana starter yang jelek. Jadi itu kurang lebih kamu bisa mulai sedikit-sedikit memahami alur permainannya dan udah bisa mulai memahami irama, ritme kombonya seperti apa bentuknya. Sekarang karena ini cuma gambaran kasar, tentu saja cara belajar cuma seperti ini tuh nggak sempurna, jadi harus dilengkapi dengan cari guide, entah dari teman-teman yang main, saling bertanya, caranya pakai archetype ini gimana, caranya pakai archetype itu gimana, atau cari di internet. Tadi, Exordia Duelista. Masih mengenai resource online, kalau misalnya teman-teman dalam bikin deck itu bingung mau bawa kartu ini berapa banyak, mau bawa kartu itu berapa banyak, secara umum kan gambarannya, kamu bawa satu kalau kamu nggak mau narik dia, atau nggak harus narik dia, atau nggak selalu butuh dia, dan dia searchable, istilahnya searchable one-off. Kamu bawa dua kalau kamu mau narik dia, tapi kamu nggak mau narik dia setiap game. Kamu bawa tiga kalau itu adalah main startermu, di setiap game kamu mau ada dia di opening handmu. Tapi kadang-kadang ada beberapa kasus-kasus kayak extender cuma bawa dua. Kalau mau tahu lebih jelasnya tentang bagaimana caranya orang building deck itu, kita bisa cari di masterduelmeta.com. Kemarin juga aku udah bahas tentang urutan kartu-kartu populer sampai yang tidak populer dalam konteks mencari UR yang nggak dipakai untuk di-dismantle bikin deck yang kamu mau. Tapi untuk masing-masing deck pun bisa kita cek trendingnya kartu apa saja yang dipakai dan jumlahnya berapa. Walaupun begitu jangan sampai terpaku harus sama persis seperti orang-orang yang di MDM. Kalau misalnya kamu mau memutuskan rasio, istilahnya rasio, dari kartu A bawa berapa banyak, kartu B bawa berapa banyak, itu kamu juga harus punya pertimbangan sendiri. Jangan cuma ngikutin orang doang. Kamu harus tahu kenapa mereka bawa sejumlah ini dan kenapa tidak bawa sejumlah itu. Karena selama teman-teman nggak tahu dan cuma ngikut doang, ya teman-teman nggak akan tahu teknik-teknik deck building yang secara mendetail itu seperti apa. Kan harus belajar. Nggak bisa kita cuma ngandelin orang doang. Oh ya, ngomong-ngomong, teman-teman tahu nggak ini siapa? Bapaknya namanya Vilfredo Pareto. Dia itu adalah seorang sosiolog dan ekonom asal Italia. Dia juga yang mencetuskan prinsip Pareto atau prinsip 80-20. Kurang lebih artinya 80% dari hasil itu terjadi karena 20% dari usaha. Jadi ceritanya dia itu mengamati pohon kacang polong di rumahnya, kemudian dia mendapati bahwa dari keseluruhan kacang polong yang dipanen, ternyata 80% dari kacang tersebut dihasilkan oleh 20% yang selongsongnya terbesar. Kalau dalam Yu-Gi-Oh terapannya kayak apa? Dengan mempelajari aturan Yu-Gi-Oh sebanyak 20% aja, kamu sudah bisa 80% lancar bermain. Dengan mempelajari 20% kartu yang lagi meta saat itu, kamu udah bisa mengantisipasi 80% match up, dan seterusnya. Dengan usaha 20%, kamu bisa mencapai hasil sebanyak 80%. Usahanya minimal, tapi hasilnya maksimal. Tapi usaha yang 20% ini adalah usaha yang paling penting loh. Ruling yang paling penting yang harus kamu pelajari, kalau kamu mau 80% sukses di dalam Master Duel. Dan ini nggak cuma berlaku di dalam Yu-Gi-Oh sih, di dalam hidupmu juga begitu. Besok ada ujian, kamu pelajari 20% yang paling penting, bahan ujian itu, maka nilai ujianmu bisa sampai 80%. Dan jangan lupa tips yang paling penting, latihan, latihan, latihan. Ingat, Roma tidak dibangun dalam sehari. Kamu juga nggak akan bisa menguasai Master Duel dalam sehari. Kamu harus banyak latihan, kamu harus banyak misplay, kamu harus banyak mempelajari interaksi antar kartu, tapi untungnya, yang perlu kamu pelajarin itu nggak banyak. Dengan mempelajari sebagian kecil yang paling penting, kamu udah bisa menguasai sebagian besar match up, sebagian besar permainan. Tapi ya kembali lagi, latihan. Untungnya, latihan di Master Duel itu nggak perlu dibawa serius. Santai aja. Kita akhirnya ganti season dan diperkenalkan rank baru, Master.
Jadi sekarang yang paling penting itu Master 1. Dan kamu sampai plat pun kamu nggak akan di rank. Jadi tenang aja. Tapi dari plat 5 ke plat 1, itu tergantung dari kegigihanmu, belajarmu. Kalau kamu bisa nyampe plat 1, kamu bisa nyampe Diamond 5. Kalau kamu bisa nyampe Diamond 5, kamu bisa pelan-pelan belajar sampai Diamond 1. Sampai Master 5 mungkin bisa. Yakinlah suatu hari kamu akan bisa nyampe Master 1 walaupun kamu baru mulai main hari ini juga dan kamu nggak ngerti Yu-Gi-Oh sama sekali. Kalau kita mau menguji seberapa jago kamu, seberapa ahli kamu dalam Yu-Gi-Oh, nggak ada cara lain selain banyak-banyak main. Banyak-banyak bikin misplay, banyak-banyak misklik, banyak-banyak blunder, banyak-banyak oh aku nggak ngerti kalau ternyata aturannya seperti ini. Oh aku nggak ngerti kalau ternyata interaksinya seperti ini. Banyak-banyak seperti itu. Tapi ya dibawa santai aja, karena setinggi-tingginya rank kamu itu juga nggak terlalu rugi kok secara jam. Asalkan kamu bisa nyampe rank 1 di rankmu sekarang. Misalnya nyampe gold 1, nyampe plat 1, gitu ya, secara jam itu kamu udah nggak rugi. Kalau kamu bisa nyampe diamond atau nyampe master, itulah jamnya lebih enak. Tapi kalau enggak pun sebetulnya selisihnya nggak terlalu banyak kok. Jadi nggak usah takut. Dan kalau kamu bosan dengan main meta di rank match, kamu bisa main non meta di gladiatorialku. Setiap minggu akan kuadakan bandlist pakai custom, jadi deck-deck meta itu dimatikan sementara supaya memberikan ruang bagi deck non-meta. Untuk teman-teman yang mau main for fun, silahkan bergabung. Jangan lupa ikutin custom bandlistnya ya. Kalau teman-teman nonton video ini ketika hari baru dirilis, nanti malam ada, jam 7 sampai jam 11 malam hari ini juga gladiatorial kita. Bandlist cek description di bawah. Oke, kalau begitu itu semua yang mau aku katakan bagi teman-teman kita yang baru beginner di Master Duel. Semoga belajarnya lancar, semoga tidak burn out, semoga permainannya tidak terlalu banyak dikalahkan sama deck-deck bejat. Anyway, kalau video ini berguna silahkan share ke satu aja temanmu. Minta tolong. Oke? Makasih udah nonton. Bye-bye.